penampilan kan ya. Mungkin kreativitas bisa. Kreativitas mereka juga untuk sosialisasi kan itu saya buat tokohnya itu mereka bisa pilih antara hewan atau manusia. Kebanyakan dari mereka itu pilih manusia dulu. Jadi sosialisasi untuk dengan temannya ataupun dengan keluarga dulu. Selain kreativitas juga di sini ada aspek sosial ya. Saya minta untuk buat fotonya di rumah, tapi kadang kan ada yang di rumah itu mereka terlalu banyak dan foto buatnya di situ. Nanti kurang lebih 3 ya Mbak ya. Strateginya menggunakan apa ini? Strateginya kalau untuk strateginya pakai scientific. Kalau untuk modelnya saya pakai yang sekarang ini blended. Jadi mengkolaborasi tatap muka dengan jadi tatap mukanya memang sudah, sekarang ini ya prakteknya itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Gimana perasaan kalian hari ini? Ada yang lagi galau? Ada. Apa yang galau? Kenapa galau? Oke. Sebelum memulai kegiatan belajar, kita awali dulu kegiatan belajar hari ini dengan doa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya? Iya. Doa mulai. Alhamdulillah. Semoga kegiatan belajar kita hari ini mendapatkan manfaat dan juga berjalan dengan lancar. Oke. Yang tidak masuk hari ini siapa? Adinda Bima. Oh, Adinda. Adinda. Ya, kemana Adinda? Sakit. Sakit apa? Dari hari Senin nggak panas. Tapi masnya dari kemarin. Dan kita doakan sama-sama ya, semoga kesembuhan. Oke. Kegiatan belajar kita minggu kemarin itu materi untuk komik. Masih ingat? Masih. Coba, ada yang ingat nggak langkah-langkah membuat komik kemarin yang kita bahas apa saja? Angkat tangan. Yuk, yang bisa. Di buku kan juga ada ya? Ya, boleh dibaca di buku. Langkah pertama yang perlu kita persiapkan sebelum membuat komik itu apa? Enggak? Angkat tangan aja Anissa. Menentukan topik dan tujuan. Topik, tujuan. Di dalam topik itu ada apa saja? Kemarin. Yang pertama, tema, tokoh, karakter, kemudian apa lagi? Cerita atau alurnya. Nah, dari keempat itu kemarin sudah dibuat. Siapa yang bisa menyebutkan tema yang sudah dibuat kemarin? Satu aja. Horor. Untuk tokohnya kemarin buat siapa? Kamu, Panja, Fahri, sama Ridho. Bikinnya di rumah. Untuk settingannya sudah dibuat. Kemarin kan sudah saya minta untuk membuat settingan tempatnya juga ya di fotonya. Sudah dibuat? Ya. Sudah belum? Siapa yang belum angkat tangan? Maunya di sekolah kan? Maunya di sekolah. Iya. Ya. Oke, nanti kita proses ke sana. Berarti yang pertama tadi menentukan topik dan juga tujuannya. Tujuannya dari horornya Panja tadi apa? Untuk hiburan, untuk hiburan. Oke. Nah, itu tadi salah satu topik yang sudah dibuat oleh Panja. Yang lainnya sudah membuat kan ya? Yang buku dikumpulkan kemarin? Iya. Sudah, lupa berarti. Oke. Nanti dari topik sama tujuan itu akan kita arahkan membuat komik digital. Nah, yang kedua apa?
setelah membuat topik dan juga tujuannya menentukan apa? Membuat kalimat dalam komik. Kalimatnya itu apa nak? Dialog. Jadi kalian sudah membuat topiknya, sudah menentukan tokohnya, menentukan ceritanya, alurnya mau seperti apa, kemudian kalian juga membuat dialognya. Kemarin sudah juga kan ya dibuat seperti itu. Nah sekarang untuk hari ini tujuan utama kita adalah supaya kalian bisa membuat komik secara digital. Kalau dulu kita kan gambar, bikin komik itu gambar di buku. Setelah itu apa? Ya cuman dikumpulkan, setelah itu selesai. Hanya untuk bisa saja. Nah sekarang kita sudah membuat secara digital. Jadi kalian tidak perlu menggambar. Boleh menggambar, tapi aplikasinya nanti beda. Kita buat yang lebih sederhana dulu aja, menggunakan aplikasi yang tinggal tempel gambarnya, foto-foto yang kalian buat di rumah kemarin, sama yang nanti ada yang mau buat juga ya, mau foto-foto teman yang di kelas, silahkan. Kemudian kita susun dialog yang sudah kalian buat, yang sudah dibuat di minggu kemarin. Nah setelah itu baru kita share nanti. Saya buatkan link untuk pengumpulan tugasnya, sudah di-share ya sama kita di grup. Nanti itu yang akan menjadi keranjang tugas. Nah dari sana kalian bisa lihat teman-temannya membuat komik seperti apa saja, bisa dibaca, bisa untuk hiburan dulu. Oke, itu tujuan kita. Berarti kita harus bisa membuat komik secara digital. Nah kalau kalian bisa itu berarti kalian nanti sudah lolos untuk materi di hari ini. Oke, selanjutnya Bu Ayu akan sampaikan dulu di grup WA itu ada 3 gambar komik. Silahkan dicek dulu. Bisa kalian unduh dulu. Kita bahas sama-sama. Untuk gambar yang pertama itu ada gambar nenek ya. Ada yang mau memperagakan membaca nenek dan juga Tuti. Perempuan ini berarti. Ya, siapa yang mau coba bacakan? 2 orang. Situ. Tokohnya ada 3, tapi yang berdialog itu hanya 2 orang. Nenek dan juga Tuti. Siapa yang mau memperagakan? Yuk, silahkan. Cewek. Kita. Siapa mau jadi nenek? Kita nenek atau Tuti? Tuti. Ya, berarti kamu nenek. Yuk, baca yuk. Nilainya perhatikan ya. 1. Yang panel 1 yang sebelah mana? Di atas. Oke. Nah, belikan teh ya uang abah. Nenek gak lihat nilai di situ. Cucu nenek kok gak nurut. Iya, kamu lagi. Lihat tuh Tuti, tanpa disuruh udah bersih-bersih. Tuti bersih nah udah tolong belikan teh di warung apa ya, nanti kembaliannya buat kamu. Mana sini Tuti aja. Dengar kembaliannya langsung bersih. Ya, di situ ada 2 tokoh, yang satunya Tuti, yang satunya nenek. Nah, nenek itu sedang meminta Tuti untuk memberikan teh, belanja di warung ya. Di situ ada balon dialog. Ada 2 tipe balon dialog. Tipe ini yang satu runcing, yang satunya seperti awan ya. Ya ada. Nih. Wah, mantap. Sedang keterangan nyambung. Coba dia ada. Halo Pak di matanya ayam, yuk nongkrong kita lupa nih. Wah,
terima kasih. Yuk. Nah, kira-kira ceritanya ini tentang apa sih? Adik menolong. Saling menolong. Iya. Ya. Di sini pertama niatnya Nova sama Heri itu mau nonton konser Jenny Surakarta. Bukan Jenny Blackpink ya. Jenny Surakarta. Jenny katanya Heri. Sudah cukup tabungannya ternyata. Ada bapak-bapak sama anaknya, orang yang nggak mampu ya, orang nggak punya, itu diperankan sama temannya di belakang apa? Ya, lapar katanya. Bapak nggak punya uang. Nah, dengan seperti itu, dengan kata-kata itu, mereka terbuka hatinya. Oh, daripada uang itu untuk nonton Jenny Surakarta, lebih baik untuk berbagi kepada orang yang kurang. Seperti itu. Nah, ini bisa untuk jadi nasihat kita ya. Uang tidak perlu untuk berfoya-foya, tapi bisa untuk membantu orang lain. Membantu orang lain itu tidak untuk menghambur-hamburkan uang, tapi itu juga menabung untuk kita sendiri. Ya, menabung untuk kita sendiri, entah nanti balasannya di dunia ataupun di akhirat. Nah, dari situ kira-kira konsep atau topik yang sudah kamu buat kemarin gimana? Pas gak? Ya masih Hasan yang kirim ini. Yang lainnya Anda nggak cocok. Dulu kan Cacing itu dikumpulin sampai kapan? Pulang sekolah sama Ini, ya Ben. Oke, silakan duduk. betul sudah Pak. Duduk dulu tempatnya. Ya, nanti bisa lanjutkan. Untuk yang sudah selesai, Bu Ayu mau minta tolong untuk kalian komunikasikan atau menyampaikan ke temannya, mulai dari konsepnya yang dibuat apa sampai dengan hasilnya dibacakan. Ya, bisa? Bisa ya? Bareng-bareng. Bu Ayu mau yang kemarin. Ini punya Selena. Ayo Selena maju ke depan. Dibawa konsepnya atau topiknya di bukunya dibawa. Bacakan. Yang lainnya bisa lihat di link ya yang punyanya Selena. Bukan nanti silakan tanya yang mau ditanyakan. Aku beda konsep. Dari topiknya dulu. Jadi topiknya itu tentang musik. Tujuannya menyadarkan kebutuhan musik. Tokohnya ada Dila, Desta, Selena, sama Galuh. Ya, Asal nggak jelas. Ya. Ya. Lagi. tema atau topiknya itu tentang bullying. Tujuannya menyadarkan berhenti melakukan bullying. Tokohnya ada Dinda, Desta, Selena, sama Galuh. Dialognya Yang udah langsung dibaca di sini. Ya. seperti biasa, Selena sangat mengenal sekolah. Dasar nolak,
teman mana? Kalian sadar gak sih, perilaku kalian ke dia tuh termasuk bullying? Kalian udah bikin dia sakit hati karena gak sama. Itu rumah. Yang belum dikasih nama bisa di-rename ya. Yuk, ayo dibawa topiknya, konsep. Enggak tahu enggak tahu. Enggak tahu. Kok bisa? Udah, masa udah bisa. Jadi orang bilang saya bisa baik. Dengarkan ini yang laki-laki ya. Ini sudah perempuan sekarang. Ayo. Ini apa yang taruh? Tema bermain bersama di lapangan rokok. Kentaro dan Dian bersama teman-teman lainnya. Karakter Kentaro asik dan Dian asik juga. Bisa dilihat yang taruh itu yang komika 1676. Apa aja? Dia nanti main yuk di lapangan. Aku males bikin yang main. Enggak banyak anak ayu ya. Oh gak sih Miss, nanti aku jemput kamu. Sampainya di lapangan ternyata benar saja banyak anak-anak yang bermain. Iya kita anak-anak datang semua. Iya dong badan juga kan nggak pernah meleset. Ayo. Tembak yang itu ulang dan anak-anak bermain di lapangan saat itu bermain bersama. Dan akhirnya mereka bermain tanpa adanya perkelahian. Punyanya Kentaro tadi tujuannya apa, Min? Tujuannya berteman tanpa ada perkelahian. Berteman tanpa ada perkelahian. Berarti dari punyanya Kentaro ini ceritanya nyambung nggak? Nyambung nggak nyambung? Nggak nyambungnya gimana? Punyanya Kentaro ini sebenarnya bagus, tapi masih belum ada klimaksnya seperti yang punya Selena itu kan ada klimaksnya. Nah akhirnya ada penjelasannya sama seperti cerpen. Kalau itu ukuran itu kan. Ananta. Kalau di cerpen itu ada pertama pengenalan tokohnya, orientasinya seperti apa, kemudian ada masuk ke perselisihannya, permasalahannya apa, dia memuja, terus ada penyelesaian, terus ada orientasi. Nah kalau untuk di komik ini lebih sederhana karena cuma 4 strip. Punya Kentaro ini sudah bagus, masih bisa diperbaiki lagi ya nanti di tengah-tengahnya, entah itu panel 2 atau panel 3, tapi sudah bagus, sudah menyampaikan bahwa tadi poinnya Perkelahian tanpa ada pertemanan tanpa ada perkelahian. Terima kasih Kentaro. Tepuk tangan. Satu lagi. Jangan tutup. Apa ikut di sana? Ini tak pegangin. Apa ini benar itu sah? Tidak. Kamera buru. Ayo enggak. Pelajar satu kelas lo ngapain anda? Sekarang kita dengarkan yang ketiga, punya tidak. Ya polanya. Apa ya? Live IG. Bulat. Tentang kebersihan. Temanya tentang kebersihan. Coba dijelaskan. Tujuannya untuk mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Tokohnya ada Selena sama Disney. Buang di sini aja lah. Kok dibuang gitu aja sih? Gimana lingkungan juga sih kalau buang sampah aja masih sembarangan? Ya udah, bisa sudah lama deh. Tujuannya tadi apa? Untuk mengingatkan agar tidak buang sampah sembarangan.
kebanyakan tentang pertemanan, ya. Nah, itu bersama, makan bersama, mengerjakan tugas bersama, belajar bersama, lain-lain. Banyak sekali. Masih belum saya lihat dengan keluarga, dengan orang tua masih belum ada. Nanti misalkan ada yang masih belum kirim, bisa pakai keluarga ya, seperti yang Bu Ayu bilang di awal. Dari situ ada yang mau ditanyakan dari punya teman-temannya, atau kalian lihat yang ada di situ komik yang sudah dikirim mau ditanyakan. Mungkin punya siapa yang ada di link tugas, mau tanyakan ke temannya, ini maksudnya apa, temamu apa, silakan. Untuk orangnya masih di sini. Ya Ketaro mungkin tadi kan Ketaro yang suruh maju, sekarang Ketaro mau tanya punya siapa. Coba dilihat di link. Nah boleh, tanya siapa aja boleh ya. Ada enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, Bayu yang tanya loh ya. Kalau enggak ada yang tanya, Bayu yang tanya sekarang. Oke, perhatikan. Yang belum selesai bisa dilanjut nanti. Diletakkan dulu HP. Dari pembuatan komik itu kan ada langkah-langkahnya. Dari beberapa langkah-langkah itu yang menurutmu susah yang mana? Angkat tangan. Angkat tangan, yang mana? Yang menurutmu susah? Ayo angkat tangan. Tidak apa-apa. Ya. Apa? Menentukan topik dan tujuan. Yang lainnya sama nggak ceritanya? Sama, rata-rata di sana ya. Menentukan topik dan tujuan. Sebenarnya membuat topik dan tujuan itu tidak sesulit yang kamu pikirkan. Kegiatanmu sehari-hari itu bisa menjadi topik. Ya, seperti kemarin kalian bikin poster digital, masih ingat ya? Dari situ kan banyak tujuannya. Ada yang tentang dilarang merokok, ada yang dilarang bullying, ada yang dilarang buang sampah. Nah itu bisa jadi cerita nggak kira-kira? Bisa kan? Ada tujuannya nggak? Ada. Nah seperti itu, kamu ambil saja yang mudah, misalkan perkelahian, persaudaraan. Tujuannya apa? Mengingatkan pembaca agar tidak saling menyakiti atau saling menyayangi antar saudara, antar teman, dan lain-lain. Itu bisa menjadi tujuannya. Untuk kalimatnya, ya kegiatanmu sehari-hari sudah yang ada di rumah. Itu topik. Jadi maka dari itu ya, untuk membuat komik sebenarnya yang sulit itu di sana. Kalau di situ kamu sudah bisa, sudah menentukan topiknya apa, tujuannya apa, kan di dalamnya topik ada tema, ada judul, ada tokoh, ada apa lagi? Alur, ada apa lagi? Karakter. Kalau sudah seperti itu, kamu tinggal buat settingan tepatnya. Oh nanti bertengkarnya di ruang tamu, satunya pegang baju, satunya mau jotos. Ya sudah, berarti foto kalian nanti nah seperti itu. Justru yang lebih sulit adalah ketika kalian membuat komiknya itu manual. Ya kan? Kenapa kalau lebih sulit? Gambar. Tidak semua orang bisa menggambar, betul? Maka dari itu kita buat yang lebih simpel, yang kalian bisa praktekkan dengan cepat di sekolah. Nah, yang kita ambil adalah tujuan. Yang paling penting itu adalah tujuan. Kamu membuat topik yang sudah kamu pilih itu apa? Untuk hiburan kah? Supaya pembacanya itu terhibur, atau untuk edukasi, atau untuk nasihat, banyak sekali, atau untuk niaga, jual beli. Misalkan kamu memasarkan produk, kamu beli ini aja, aduh kamu
Bisa. Cukup dengan 4 strip atau 4 panel kamu bisa menyampaikan sesuatu kepada pembaca. Seperti itu. Terus dari aplikasinya ada kesulitan nggak? Udah ya? Internet dan lain-lain itu banyak sekali kalau kalian mau mengeksplor. Ya, HP nggak cuma dipakai main game, ya Bu ya. Nggak cuma dipakai main game aja. Nggak cuma dipakai chat sama si dia yang memberi harapan palsu. Maksudnya apa Bang Kesi? Daripada kamu di chat gak dibales, kan mending buat seperti itu. Lebih bermanfaat. Main MP. Apalagi sekarang foto-foto itu kamu bisa jual di internet. Cara-caranya banyak di sana. Kamu bisa jual itu dengan harga $. Aku jual foto Foto kecoa saja. Iya, foto kecoa saja kalau dikirim. Pinterest, kamu tahu Pinterest ya? Pinterest itu ada yang berbayar nggak? Ada kan? Kamu masukkan aja di sana. Bikin itu berbayar. Kalau itu kualitas fotonya itu bagus, besar. Biasanya kan sekarang HD ya, HD. Kalau kamu kirimnya dengan kualitas bagus, itu bisa menghasilkan untuk kalian. Komik juga sama. Kalian bisa kirim di sana. Yang penting ceritanya bagus, tujuannya jelas. Kamu kasih deskripsi di situ. Tujuannya untuk apa? Judulnya apa? Kamu jual di Pinterest. Itu menghasilkan uang. Dan Pinterest itu menggunakan dolar loh. $1 Indonesia, $1 itu berapa rupiah? Sekitar 14-15. Itu belum kalau harganya naik bisa sampai 17. Tinggal di sini. Pacaran nggak boleh ya kan? Akhirnya apa? HTS. Alasannya apa? PTM aja Bu. Lebih baik kalian gunakan untuk yang bermanfaat, bikin komik, bikin poster, kalian upload gitu. Ya. Buat hidupmu lebih berkualitas dengan seni. Dengan seni kalian menjadikan hidup kalian lebih berkualitas. Bikin jalan gitu. Kalau pacaran kok sudah cukup. Yang membuat berkualitas itu masih itu sendiri, bukan orang lain. Pacarku gak akan bisa bikin berkualitas. Nanti kita nggak berpacaran ya. Kita, kalian. Kalian. Kalau saya sudah besar. Oke. Dari situ ada yang mau ditanyakan? Udah. Kalau enggak, Bayu mau tanya, gimana perasaanmu belajar hari ini? Ditemani sama Bu Nuning, sama Pak Aris. Senang apa lagi? Bahagia senang damai. Pengen istirahat. Yang biasanya tegang. Yang biasanya tegang. Nah, yang biasanya lewer, mewes, ada Pak Aris, ujungnya tegang. Pegang HP biasanya kalau nggak ada Pak Aris, ada Pak Aris juga. Ternyata ada pengaruhnya juga. Tapi tetap kualitas belajar itu ditentukan oleh kalian, bukan orang lain. Dan tugasnya untuk minggu depan, kegiatan kita belajar minggu depan itu adalah asesmen harian atau ulangan harian ke sini. Kita buat tulis yang lisan kemarin kan belum selesai ya. Ya, kita buat tulis untuk yang minggu depan. Jadi silakan kalian belajar yang ada di buku sama yang sudah dijelaskan. Nanti soalnya nggak akan banyak, yang penting kalian paham aja untuk materi yang kali ini. Bisa bikin. Jangan lupa untuk keranjang tugas. Silakan kalian penuhi sampai dengan nanti malam. Ya, terakhir unggah nanti malam. Yang masih mau diperbaiki silakan diperbaiki. Yang masih mau ganti foto silakan dulu. Yang penting tetap sesuai dengan
dialognya juga sama. Saya tunggu sampai jam 9 malam. Nanti setelah jam 9 malam saya buat itu hanya bisa lihat tidak edit. Ya, jadi kalian bisa lihatnya filmnya tapi Pak ya. Oke, jangan lupa belajar. Minggu depan kita ulangan. Saya harap mendapatkan hasil yang baik semuanya. Saya akhiri kegiatan hari ini. Boleh istirahat sampai dengan jam ke-6 ya. Jam ke-6 itu jam berapa? Saya sampai jam ke-5. Iya, berarti sampai jam 10.50 menuju ke jam ke-6 ya. Oke, waktunya sampai jam 10.50. Nanti masuk lagi, langsung lanjut pelajaran yang selanjutnya apa? Pak Yasin. Bermanfaat, terima kasih sudah jadi anak-anak yang baik. Urut, jangan lupa HP-nya dikumpulkan lagi jadi satu. Di lokernya 8A. Nanti kuncinya saya bawa. Pulang sekolah bisa diambil. Ya? Yang tanggung jawab siapa? Dinda. Siapa? Anissa. Oke. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Ayu, selamat siang. Selamat siang. Iya, dari kegiatan kemarin yang saya mengobservasi Bu Ayu pada saat Bu Ayu mengajar di kelas 8. Untuk kegiatan selanjutnya saya ingin melakukan wawancara ya. Jadi dari apa yang sudah Bu Ayu kemarin ajarkan, ada beberapa yang perlu Bu Ayu jawab ya. Yes, ya. Sebelumnya di sini yang pertama tentang Bu Ayu sendiri ya, untuk merefleksi kegiatan mengajarnya Bu Ayu. Ya, kegiatan belajar bersama anak-anak kemarin. Iya. Saya rasa sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran blended ya Bu. Tapi ada satu yang saya kelupaan waktu itu, masih terlewat. Apa itu? Menyampaikan estimasi waktu. Oh begitu. Jadi setelah menyampaikan runtutan kegiatan yang akan dilakukan, di situ kan harusnya saya menyampaikan nanti sampai sekian waktunya. Setelah itu baru persiapan untuk menyampaikan hasil dari karyanya mereka, mengkomunikasikan pada teman-temannya. Ternyata terlewat, saya baru menyampaikannya ketika sudah mendekati deadline pengumpulannya itu. Oke, langsung saya catat. Oke, jadi intinya di sini Bu Ayu terlupa ya, ada terlupa sedikit ya tentang menyampaikan waktu, estimasi waktu dalam mengerjakan tugas. Oke, langsung saya ketikkan di sini ya. Kemudian ini ada pertanyaan lanjutan ini tentang catatan-catatan dalam Bu Ayu selama Bu Ayu mengajar di sini. Nah, setelah kemarin Bu Ayu mengajar tentang praktik membuat komik ya Bu Ayu ya. Bagaimana perasaan Bu Ayu setelah selesai mengajarkan anak-anak untuk praktek ya, bahkan kemarin itu ya nggak cuma mengajarkan ya, tapi malah anak-anak sendiri itu praktek merasakan sendiri untuk membuat komik secara digital. Apa perasaannya? Senang sih Bu, jadi anak-anak itu ternyata anak zaman sekarang kan sudah modernnya. Kalau untuk mengoperasikan gawai itu
lebih cepat ya Lebih cepat. daripada orang dewasa sekarang itu. Kalah Jadi, malah kita ya. iya, dulu jadi kadang Bu Ayu, ya. saya berikan satu aplikasi, saya beri pengantar aja harus Iya. begini begitu. Nah ternyata mereka sudah bisa mengoperasikannya gitu. Oke. Dan hasilnya sesuai dengan apa yang saya mau, dan kreativitasnya siswa itu ternyata lebih dari ekspektasi saya. Muncul ya? Iya muncul gitu. Oke, berarti senang karena kemampuan Iya. dari siswa melebihi ekspektasi guru ya, Iya. jauh di atas kita ya. Iya. Ternyata luar biasa ya. Dan pertanyaan yang kedua ini Bu Ayu, apakah dari proses pembelajaran yang Bu Ayu kemarin laksanakan itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan? Mungkin dari RPP yang dibuat. Ya, alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana Sesuai, di ya. RPP dan juga rencana yang saya inginkan. Sesuai dengan Ya, tapi pembelajaran dan harapan ya. Ya. Sesuai dengan harapan dari guru. Oke. Selanjutnya mungkin Bu Ayu bisa menceritakan sedikit, tadi kan merasa senang, bangga, kemudian juga yang mungkin memuaskan dalam kategori apa ya, maksudnya pembelajarannya Bu Ayu itu, yang Bu Ayu rasakan itu apa yang dirasakan memuaskan menurut Bu Ayu? Memuaskannya itu ketika saya sudah melihat hasilnya, kan saya berikan keranjang tugas melalui Google Form. Nah setelah itu saya baca semuanya, saya lihat bahwa hasil dari siswa mengerjakan komik digital itu ternyata keren-keren ceritanya. Terus mereka juga menyampaikan komik itu tidak hanya untuk hiburan saja, tapi ada sisi edukasinya juga. Jadi hasilnya siswa itu memuaskan gitu untuk saya. Pelajarannya melihat hasil ya. Ya, hasil dari tugas, digital. Okay. dari hasil pekerjaan ya, Ya, dari dari hasil pekerjaan, waktu yang sesingkat itu mereka bisa melakukan hasil pekerjaan dengan siswa. baik. Itu pembuat. Oke. Nah, kira-kira dari keberhasilan yang dirasakan Bu Ayu tadi sudah merasa puas ya, di luar ekspektasi juga tadi kemampuan siswa tentang teknik pembuatan komik, kira-kira berapa kalau dibuat presentasi untuk Kalau untuk ketercapaian dari presentase tujuan pembelajaran? ketercapaiannya itu sebenarnya kalau untuk hasilnya mereka memuaskan, tapi dari berdasarkan prosesnya kan saya nilai juga dari berdasarkan proses gitu. Dari siswa itu mulai dari topiknya yang dikumpulkan terlebih dahulu yang sudah dilakukan di minggu sebelumnya, sama PR untuk mengumpulkan foto 4 strip itu, sampai dengan perancangannya, sampai dengan penyusunan semua itu ada beberapa siswa yang belum lengkap untuk topik, untuk gambar. Nah, kira-kira 2 siswa dari 35 siswa itu ya 95% kira-kira. 95%. Ya, kalau sudah dikurangi 2 bagus siswa. dong. Ya alhamdulillah. Gitu. Ternyata mereka bisa. Nah, nanti mungkin ada kelanjutannya untuk itu. Tadi mulai dari persiapan, proses sampai hasil ya, ini ya 95%. Bagus berarti sudah. Nah, kemudian yang kelima ini, menurut Bu Ayu sendiri apa sih yang menjadi kesulitan dari peserta didiknya selama proses pembelajaran? Kira-kira ada nggak, melihat nggak kemarin anak-anak yang kesulitan itu di apa? Di proses mereka apa? kesulitannya itu yang mereka sampaikan ketika kita direfleksi, memilih topik gitu. Jadi saya sudah menyampaikan topiknya, contoh dari beberapa gambar gitu, kita bahas bersama-sama beberapa topik yang berbeda. Dari situ mereka masih belum bisa kesulitan ya, memilih topiknya.
topik dari komik yang akan dibuat gitu ya. Di situ pemilihan topiknya tuh lama sekali seperti itu, Bu. Membutuhkan waktu. Iya, membutuhkan waktu 1 jam pelajaran, satu kegiatan pembelajaran tersendiri. Maka dari itu saya berikan waktu di awal, jadi beda. Oh, jadi pertemuan gitu. Dalam pertemuan yang kemarin prakteknya enggak ada. Di prakteknya itu mereka tidak semua siswa itu punya gawai. Tidak semua siswa punya. Tidak punya gawai, tidak semua punya gawai, tidak semua orang tua memberikan izin untuk anak-anaknya memberikan gawai gitu. Jadi mereka harus menunggu temannya selesai baru bisa pinjam. Berarti solusinya bagi yang nggak punya gawe, yang kemarin nggak membawa itu meminjam ke temannya. Dan pada akhirnya dengan foto-foto itu kan mereka masih tertinggal juga foto dan juga topiknya. Akhirnya menyusul seperti itu. Nah, kira-kira untuk mengatasi anak yang seperti ini biar nantinya waktunya ya bisa sama-sama dan bagaimana? Apa mungkin yang untuk kegiatan untuk selanjutnya? Misalkan seandainya nanti kegiatan selanjutnya ada lagi kegiatan yang menggunakan gawai, karena ini kan metodenya kan pakai blended blended learning-nya. Seperti itu karena ini saya menggunakan gawai dan tidak semua bisa punya gawai. Nanti mungkin di kemudian hari ketika ada pembelajaran seperti ini lagi, saya langsung arahkan saja ke ruang komputer sehingga tidak perlu membawa gawai, tapi mereka sudah mempersiapkan foto dan lain-lainnya, bisa ambil di sosial media mereka. Jadi langsung membuat di aplikasi yang sudah terpasang pada PC atau komputer yang ada di sekolah. Jadi kita memanfaatkan fasilitas sekolah juga. Lab komputer sekolah ya. Itu lebih bisa tercapai nanti semua anaknya. Ada yang terus anak nganggur ya kan pada saat pembelajaran tuh kayaknya ada yang terus diem gitu ya. Karena menunggu temannya itu tadi. Terus ada juga yang handphonenya itu kan macam-macam merek gitu. Nah, zaman sekarang itu kan beda merek, beda aplikasi. Gitu. Oke. Kemudian kesulitannya apa yang Bu Ayu rasakan dalam proses pembelajaran? Tadi kan kesulitan siswa ya. Nah, ini kesulitan yang ada pada diri Bu Ayu. Memilih aplikasi yang sesuai, tidak memberatkan siswa untuk dari segi memori ya Bu. Karena kan memori yang handphonenya anak-anak itu ada yang full gitu. Jadi harus saya pilih bagian mana aplikasi yang bagi mereka itu mudah, terus isinya itu lengkap. Tapi ringan. Jadi harus saya coba semua satu-satu. Begitu ya. Jadi mungkin Bu Ayu harus banyak mencari aplikasi-aplikasi yang langsung tentunya saya download satu-satu, punya saya kelebihan coba, ya, kelebihan. Yang cocok, aplikasi yang sesuai ya. Dan selanjutnya berdasarkan RPP yang sudah dibuat, karena ini kan pembelajarannya kan berdiferensiasi, diketengahkan pada produknya ya, yang berdiferensiasi. Nah, berdasarkan dari RPP yang sudah dibuat, apakah dengan 3 teknik penilaian itu sudah dilakukan dan bagaimana hasilnya? Penilaian itu ada yang kognitif, aspek sosial dan penampilan. Ya, dari segi kognitifnya mereka sudah menyesuaikan langkah-langkah itu sampai dengan prakteknya itu sesuai dengan langkah-langkah membuat komik. Seperti membuat topi, terus memilih dialog sampai dengan pemilihan medianya. Kemudian untuk aspek sosialnya mereka sudah membuat komik itu bersama-sama dengan temannya. Jadi untuk pemerannya atau tokohnya yang ada dalam komik itu ternyata mereka bersama-sama dengan temannya. Ada yang juga dengan keluarganya.
Jadi aspek sosialnya tergambar dalam hasil hasil. komik itu. Jadi aspek sosial sudah Dan juga ada tergambarkan. selain itu teman-temannya juga membantu teman-teman yang lain yang tidak membawa gawai. Oke. Dan juga kesulitan untuk meskipun membawa gawai kadang ada aplikasi yang karena beda handphone tadi Iya. Bu, ya, jadi pakai punya temannya yang lebih mudah seperti itu. Jadi saling Dalam membantu. prosesnya ya. Ya, tolong menolongnya itu juga ada. Proses pembuatan komiknya. Oke. Ada lagi mungkin untuk yang aspek sosialnya di saat apa kemarin itu akhir ya mungkin ya, Iya. akhir dari sebelum kegiatan penutup anak mempresentasikan itu Oh iya, mereka apa yang mungkin bisa dilihat dari aspek sosialnya. mereka sangat kagum dengan hasil-hasil temannya karena kan dari keranjang tugas itu saya Iya. buka untuk umum, jadi mereka bisa melihat hasil teman-temannya juga. Kemudian pada saat mempresentasikan atau mengkomunikasikan pada temannya, mereka mengapresiasi dari hasil yang sudah dibuat temannya, sudah disampaikan oleh temannya. Jadi memberikan tepuk tangan, memberikan pujian seperti itu. Jadi pada saat siswa melihat ya, Iya. melihat hasil dari pekerjaan temannya ya. Ini yang dikumpulkan di link Bu ya. Iya. Pekerjaan siswa, link pengumpulan tugas. Kalau yang pada saat kemarin di kelas ada perwakilan kan kemarinnya beberapa. Ya, itu yang pada saat di saya minta untuk maju ke depan, Iya. mereka menyampaikan hasilnya. Nah, pada saat itu teman-temannya itu, wah bagus ya ternyata, wah lebih bagus dari punya saya seperti itu. Jadi mereka Pada saat siswa. memuji hasil dari punya teman-temannya itu. Oke. Dan yang ada di keranjang tugas itu juga memacu mereka Memberi untuk menjadi lebih komentar-komentar baik. ya. Berkomentar tentunya yang positif. Ya. Iya. Oke. Masih ada lagi nih Pak Ayu. Kalau tadi itu kan aspek yang sosial ya. Sekarang yang keterampilannya. Kalau untuk keterampilannya, mereka sudah terlihat dari hasilnya. Hasilnya ya Pak Ayu ya. Dari hasilnya, terus kemudian dari proses pembuatannya itu juga saya cek satu-satu dari bangku ke bangku gitu Bu. Saya lihat dari Keliling ya pada saat pembelajaran kemarin kan Iya. Pak Ayu sempat berkeliling ya keliling. di kelas. Saya selalu keliling Bu kalau untuk itu takutnya ada yang kesulitan terus mengalami jalan buntu untuk mencari Dulu ya. inspirasi seperti itu. Membantu siswa. Dari situ terlihat Proses. oh yang ini lebih cepat hasilnya daripada yang lain seperti itu. Dari hasilnya juga belum tentu yang cepat itu lebih bagus Iya, daripada ternyata. yang lama seperti itu. Ternyata ya alhamdulillah semua memuaskan. Iya. Ini nggak banyak ya yang kesulitan ya anak ya. Iya. Karena juga aplikasinya banyak kan yang dipilih juga bisa. yang mudah kan Bu. Yang simple tapi lengkap. Oke, menurut Bu Ayu setelah melakukan 3 teknik penilaian ya, 3 aspek penilaian ini, menurut Bu Ayu berapa kira-kira jumlah dari peserta didik yang perlu diremedi dalam melakukan remedi? Jumlahnya berapa kemarin siswa? 35 siswa. 35 siswa, kira-kira ada berapa? Karena 2 orang itu topik dan juga gambarnya belum Siap ya. siap, tapi mereka mengumpulkan hasilnya juga terlambat Ya. situ. Jadi ada 2 itu Bu, nantinya yang Berarti saya kira-kira ada coba 2 lagi, ya. Ada 2 siswa yang melakukan remedi. Nah, kira-kira yang pengayaan berarti sisanya ya, berarti berapa? 33 ya.
pertanyaan-pertanyaan sudah lah. Sekarang untuk tindak lanjutnya apa ini dari pembelajaran Bu Ayu mengenai komik ini, kedepannya ini apa Ya, yang kedepannya mau ini Bu, kalau untuk dikembangkan anak-anak gitu. sekarang itu kan mereka mengumpulkan foto ya Bu, Ya. untuk sebagai tokohnya itu mereka sendiri dengan foto-foto yang sudah ada, tinggal Ya. tempel memberi dialog seperti itu. Dialog. Itu kan mudah sekali. Mudah ya cara. Untuk kedepannya saya pengen anak-anak itu membuat tokohnya sendiri, menggambar sendiri, merancang sendiri, tapi dengan menggunakan tetap digital. Digital, Gitu. Jadi sama-sama menggunakan digital. aplikasi lain, misalnya seperti Corel Draw itu kan Hmm. bisa seperti itu. Atau Iya. mungkin di PowerPoint itu kan bisa juga Iya. seperti itu Bu. Jadi intinya Bu Ayu akan memberikan apa ya, kayak seperti tantangan ya, Iya, tantangan bagi siswa seperti yang itu. lebih menantang, lebih mungkin memunculkan kreativitas. Iya, ya. betul. Jadi Memunculkan bikin kreativitas, sendiri ya. meskipun sederhana, tapi kalau karya sendiri kan lebih memuaskan. Dengan aplikasi yang lebih mungkin tingkat kesulitannya lebih Iya, tinggi. betul. Ya. Oke. Oke, kalau begitu untuk wawancara tentang pasca observasi ini sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu Ayu? Cukup itu. Ya, dari pertanyaannya sudah saya ketik. Mungkin ada yang bisa dilihat, mungkin ada yang kurang. Sudah Sesuai sudah ya. Yang Oke, kita kalau sudah bicarakan. sesuai nanti setelah ini nanti akan saya print, kemudian nanti Bu Ayu, kita sudah buat kesepakatan ya. Berarti nanti Bu Ayu tinggal tanda tangan di sini. Oke, ini sudah selesai. Yang ini masih satu lagi nih Bu Ayu. Iya. Apa ya? Dengan waktunya ya. Monggo. Tentang pengembangan diri. Yang akan Bu Ayu kembangkan. Nah, ini. Bisa dibaca ini sekedar contoh. Iya. Memberi petunjuk untuk diri pribadi Bu Ayu ini, yang nantinya juga diharapkan dari rencana pengembangan diri Bu Ayu ini juga bisa berdampak tentunya pada peningkatan kegiatan pembelajaran yang Bu Ayu laksanakan, juga yang nanti dampaknya juga ke siswa tentunya. Iya. Iya, kira-kira apa mau ditulis sendiri aja nanti diketik di sini. Saya sampaikan Bu Ayu? aja gimana Bu? Baru sampaikan. Iya. Oke, Gini. sebentar nih saya sekalian saya tulis. Oke. Terus pengembangannya ya. Kemarin itu saya kan menemukan satu aplikasi. Namanya itu Tontastic. Ya, jadi Aplikasi seperti apa? membuat aplikasi seperti hampir sama seperti Powtoon, cuma di situ kita mendesain sendiri. Sudah ada gambar kepala, alis dan lain-lain badannya. Jadi kita tinggal menyesuaikan. Oh, saya mau kulitnya seperti ini, bajunya seperti ini, rambutnya seperti ini, seperti itu. Di mix gitu ya, Bu, ya. Sendiri. Mix sendiri, kemudian nanti dari background, dari latar semuanya itu. Tapi karena saya belum paham seperti itu, mungkin nanti saya mau belajar tentang itu, Jadi Bu Ayu akan mencari belajar. ya, mencari mungkin ada kegiatan pembelajaran seperti webinar atau apa yang mengarah ke sana, atau Jadi mungkin mengikuti aplikasi yang lain yang hampir mirip. mengikuti pelatihan mungkin ya. Oke. Mengikuti pelatihan tentang pembuatan tatap komik ya. Iya. Komik. Komik digital Bisa dengan komik, bisa aplikasi aplikasi yang mungkin lain, menarik, aplikasi bisa lain mungkin animasi gitu, semacam yang animasi. lebih Jadi nggak cuma menarik ya. komik dibaca berhenti aja, tapi dia juga bisa berjalan dari mana. Di komik yang animasi. Iya.
menarik ya berarti ini ya. Iya. Tujuannya apa ini untuk kok ingin mengikuti kegiatan pelatihan seperti ini? Tujuannya Jadi apa? misalkan saya tidak bisa atau mungkin keterbatasan waktu untuk menyampaikan materi pada siswa, kan tidak semua bisa kita sampaikan langsung ya Bu ya. Iya. Ada beberapa yang mungkin terlewat ataupun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan siswa yang lain yang dari kalimat kita yang kita sampaikan pada Iya. siswa akhirnya kan memantik siswa. Nah mungkin bisa saya sampaikan melalui video itu, bahkan bisa saya ajak siswa untuk membuat itu, membuat animasi Ini bersama. akan lebih mudah gitu intinya Iya, ya, mempermudah mempermudah menyampaikan dalam penyampaian. materi dan juga saya bisa mengajak mereka untuk membuatnya bersama-sama. Juga mengajak ya. Ya sekarang kan sudah zamannya seperti YouTube dan lain-lain itu kan Sama. bisa kita buat Oke, untuk mengembangkan siswa, tidak hanya di sekolah melalui buku saja. benar. Nah, kira-kira dari kegiatan yang akan Bu Ayu lakukan atau Bu Ayu ikuti nantinya ini Iya. ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilannya adalah hasil dari karya siswa itu. Hasil. Selain hasil mungkin yang bisa mungkin bahwa ini belum buktinya saya udah mengikuti kegiatan ini Ya, dari yang bisa dilihat oleh orang gitu loh. biasa berupa sertifikat itu Sertifikat tadi ya. ya. Oke, jadi hasil Hasil karya juga dari sertifikat melalui pelatihan ya. itu sama sertifikatnya. Sertifikat dari pelatihan. Kira-kira pendukungnya apa ini? Yang kegiatan yang akan Bu Ayu lakukan ini harus punya harus memiliki dukungan bisa berupa apa atau siapa mungkin? Ya pastinya perlu dukungan dari teman-teman sejawat Bu. Dukungan teman sejawat. Enggak yang maksud utamanya. Untuk alatnya Iya, mungkin Ya, butuh laptop pastinya, Oh, laptop jelas yang ya. ya selain laptop, internet, jaringan internet jaringan ya. internet. Kemudian link, mungkin ada teman-teman yang punya link untuk pembelajaran itu. Oh, gitu. Link ya. Iya. Link pelajaran untuk pelatihan itu. Iya. Kira-kira dilaksananya kapan ya? Hmm, Tentunya nggak mungkin kan pada saat Bu Ayu mengajar. enggak, Nanti Bu. Karena ini pembelajaran ini sekarang sudah selesai, kita akan sebentar lagi ganti untuk cabang seni yang lain. ya. Sudah bukan seni rupa. Mungkin nanti setelah kegiatan pembelajaran ini selesai semua, pada saat kegiatan siswa liburan, saya bisa menambah ilmu saya Berarti juga. di luar jam pelajaran tentunya Iya, ya. tentunya di luar Di luar jam mengajar. atau di jam-jam istirahat gitu. Mengajar. Di Pulang sela-sela sekolah, istirahat. iya. Pulang sekolah atau jam-jam istirahat. Jadi nanti saya cari-cari informasi tentang itu dan belajar. Oke, tetap semangat Bu Ayu untuk Selalu semangat. selalu mengembangkan diri ya. Iya. Tentunya. Memang ya kita sebagai guru itu kan memang harus selalu update. Iya, Nah, harus. jangan mau kalah sama murid. Harus. Lagi zaman sekarang gitu Iya, ya, modern sudah semuanya semua serba digital. Ya, betul. Oke, mungkin ini sudah saya tulis Bu Ayu, Bu Ayu tinggal menandatangani setelah saya Iya, tulis. siap. Terima kasih banyak Bu Ayu atas Sama-sama. waktunya, sudah Sama-sama. juga saya juga ikut menambah wawasan saya juga. Iya, Ternyata juga. metode-metode pembelajaran di luar mata pelajaran saya itu sangat menarik. Iya. Mungkin bisa juga nanti bisa saya terapkan di pembelajaran saya. Mungkin. Oh, pasti bisa Bu, Bisa apalagi saja. tentang animasi itu kan anak-anak Iya, pasti betul. senang sekali dengan seperti itu, gambar-gambar. Oke. Terima kasih banyak Bu Ayu atas waktunya. Sama-sama, saya juga mohon maaf karena kegiatan ini mungkin banyak kesalahannya, banyak kurangnya Bu. Jadi kalau ada bagus. masukan dan lain-lain, saya mohon diberi masukannya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mari Bu Ayu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan aktivitas kembali. Oke, siap. Semangat Bu. Udah.